Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Anjarilatul Fitri dari kelas G258 NPM 210130100076. Saya akan mempresentasikan esai saya mengenai moderasi beragama sebagai pemersatu dari keberagaman bangsa Indonesia. Indonesia. Masyarakat negara Republik Indonesia sejak dahulu hingga sekarang sangatlah kaya akan keberagamannya. Terlihat jelas dari banyaknya pulau-pulau di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke tersebar luas ragam bahasa, etnis, budaya, agama, dan tingkatan sosial. Keragaman multikultural ini merupakan sebuah peristiwa alami dan biasa terjadi karena adanya interaksi yang beragam dari setiap individu maupun kelompok dengan membawakan perilaku budayanya masing-masing, serta mempunyai cara hidup yang berbeda-beda, kemudian latar belakang keluarga, etnis, dan budaya tersebut saling bertemu atau berinteraksi satu sama lain dalam sebuah komunitas masyarakat Indonesia. Tidak jarang hal ini menjadi potensi penyebab terjadinya konflik dan kekerasan antar budaya, agama, etnis, dan ras terbukti dari hasil riset pada tahun 2018, Setara Institut tercatat 160 peristiwa ketidakadilan, perebutan sumber daya ekonomi, pelanggaran kebebasan beragama. Selain itu juga terjadi ketidakberdayaan masyarakat bawah, kelompok yang terpinggirkan, dan radikalisme agama. Berdasarkan data yang dikonfirmasikan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Negara Indonesia, terdapat 272,23 juta jiwa pada bulan Juni 2021 dan sejumlah 236,53 juta jiwa masyarakat Indonesia beragama Islam. Sebagai salah satu negara yang mempunyai masyarakat bermayoritaskan penganut Islam di dunia, dapat menjadi sebuah perhatian penting dalam moderasi Islam, yaitu paham mengenai kerelevanan beragama dalam konteks keragaman. Muslim moderat mampu menyelesaikan dengan jelas bersamaan dengan tindakan menjunjung tinggi kedamaian dan anti kelompok berbasis ekstremis, radikal, dan puritan yang melakukan suatu hal atau kegiatan dengan tindak kekerasan. Selanjutnya, moderasi beragama bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu moderasi menurut KBBI. Kata dari moderasi dapat diartikan sebagai mengurangi kekerasan dan penghindaran ke ekstreman. Dengan makna umum, yaitu mengedepankan keseimbangan dalam hal kepercayaan, watak, dan moral, baik saat memperlakukan orang lain sebagai individu ataupun suatu kelompok besar. Kemudian, moderasi beragama dapat dimaknai sebagai sikap kepercayaan atau beragama seseorang yang imbang antara pengamalan agama yang diyakini dengan menghormati dan menghargai praktik beragama orang lain yang berbeda kepercayaan. Sehingga terciptalah sebuah jalan tengah atau keseimbangan dalam menjalankan beragama dan dapat terhindarkan dari sikap ekstrem, berlebihan, atau fanatik dalam beragama. Yang kedua yaitu moderasi menurut Al-Quran. Arti lain istilah moderasi dari Al-Quran yang menggunakan istilah wasatiyah berasal dari kata al-was atau al-wasat yang keduanya berdasarkan dari etimologis berarti suatu karakter atau sifat terpuji untuk menjaga diri dari kecondongan berperilaku ekstrem. Adapun pengertian al-wasatiyah menurut terminologis, yaitu suatu metode berinteraksi, bersikap, berpikir yang didasarkan atas sikap imbang atau rata dalam menyikapi dua atau lebih keadaan perilaku yang memungkinkan untuk dibuat perbandingan atau analisis, yang pada akhirnya dapat dikemukakan sebuah tindakan atau sikap yang sesuai dengan situasi keadaan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran beragama serta tradisi yang ada di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia. Sejak datangnya Islam di Indonesia dengan keramah tamahannya, itulah awal dari moderasi beragama negara Indonesia. Islam datang dengan kearifan lokal yang ada pada tradisi Indonesia, dimulai dari perdagangan dengan tujuan berdakwah secara damai, tidak dengan paksaan atau kekerasan, sehingga dengan mudahnya masyarakat Indonesia menerima. Selanjutnya, moderasi beragama sebagai pemersatu keberagaman.
Indonesia adalah negara yang multikultural, kaya akan keragaman. Terdapat 6 agama yang resmi diakui negara, yaitu Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Keragaman yang dimiliki menyebabkan adanya perbedaan yang akan melahirkan sebuah konflik, seperti perpecahan dan ketidakseimbangan perbedaan pendapat. Dengan demikian, moderasi beragama sangatlah dibutuhkan untuk terciptanya sebuah keseimbangan atau persatuan dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama menjaga agar mempraktikkan ajaran agamanya, seorang pemeluk agama tidak terjerumus secara ekstrim, hanya pada salah satu cara sudut pandang beragama saja. Masyarakat Republik Indonesia yang mempunyai nasib sama pada perjuangan masa lalu, di mana segala perbedaan yang tertulis dalam sejarah proklamasi Pancasila dan Sumpah Pemuda, bahwasannya semua masyarakat Indonesia itu terlahir dari perjuangan keras bersama-sama membangun negara Indonesia. Tidak baik jika saling menghina atau mencela saudara seperjuangan kemerdekaan setanah air. Yang terakhir yaitu kesimpulan, moderasi beragama adalah upaya atau solusi yang tepat atas kompleksitas problematika bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan bermoral, ditambah dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki misi sama, yaitu menjaga, menyatukan, merawat, dan melestarikan keberagaman serta berakulturasi dengan kebudayaan. Perbedaan janganlah dijadikan sebagai alasan seseorang untuk saling mencemooh, menghina satu sama lain, tetapi jadikanlah perbedaan sebagai akses untuk saling bersatu, mengenal toleransi, mengembangkan sikap menghargai, dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, karena berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.